Si bisu, si bisu. Pak Kusuma, Pak Kusuma, Pak Kusuma. Bibi. Benar-benar kamu, Pak Kusuma. Dia cuma pengemis gembel. Kenapa Bapak memeluknya? Hati-hati bajunya Bapak kotor. Siapa yang berani? Si bisu, kamu baik-baik saja. Si bisu, cepat sadar. Jangan nakut-nakuti aku. Pak Kusuma. Mereka berdua cuma orang rendahan. Bapak tidak perlu marah. Tenang saja. Saya akan segera usir mereka. Orang rendahan. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, nyawa seluruh keluarga Jaya pun tak akan cukup untuk mengganti. Lebih baik kau berdoa dia selamat. Si bisu. Pak Kusuma. Salah kamu, Ngadain pesta ulang tahun buat apa? sekarang kita celaka karena kamu. Tidak, atas dasar apa? Ya, Bibi sudah ditemukan. Sama seperti yang tertera di data. Ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Bagus. Bibimu dulu sangat pintar. Usia 15 tahun sudah diterima di Harvard, usia 17 tahun sudah terkenal di Wall Street. Kalau dia kembali, keluarga Kusuma pasti akan naik kelas. Saya akan segera kirim orang untuk menjemput bibimu pulang. Tapi, sepertinya Bibi jadi bodoh. Dan ada anak lagi. Apa? Pak Kusuma, sudah jelas. Nona bisa celaka di rumah keluarga Jaya, semua karena anak perempuan bernama Citra itu. Ini rekaman CCTV di Taman Keluarga Jaya, lihat ini. Kondisi pasien sangat kritis. Perlu operasi segera, harus siapkan 200.000 yuan. Mana mungkin aku punya uang sebanyak ini? Si bisu. Si bisu malah punya tabungan 20.000 yuan. Keadaannya darurat. Setor 20.000 yuan dulu. Aku bisa minta operasi dilakukan dulu. Tapi, itu kan uang kuliahku. Mau nyelamatin nyawa ibumu atau mau sekolah? Kamu pilih sendiri. Citra, ibu nggak mau diobati lagi. Ayo pergi. Pulang ke rumah. Pasien nggak bisa nunggu lama-lama, harus operasi sekarang juga. Dalam keadaan kayak gini, meski harus jual semua barang, harus selamatin nyawa ibu kandung sendiri dong. Aku. Diobati. Cepat operasi dia, berapapun biayanya, nggak masalah. Baik. $200.000 langsung dikasih aja. Orang keluarga Jaya masih takut sama dia. Si bisu sama dia hubungannya apa sih? Gawat, pasiennya pendarahan parah. Stok darah di rumah sakit nggak cukup. Keluarga, tolong ikut saya untuk donor darah. Diam aja ngapain? Cepat pergi. Aku nggak mau diambil darahnya. Aku takut sakit. Dia sampai terluka parah karena kau. Sekarang hidup matinya belum jelas. Kau bilang takut sakit, bawa dia untuk diambil darahnya. Kalau dia berani lari, patahkan kakinya. Aku nggak mau pergi. Aku takut. Aku nggak mau donor darah. Nggak mau. Lepaskan aku. Pergi. Keluarga Kusuma kok bisa punya anak perempuan kayak gini? Dia beneran anaknya Bibi? Pak, Nona yang tadi itu golongan darahnya nggak cocok sama pasien. Nggak bisa transfusi darah. Nggak cocok. Ambil darahku dulu. Oke. Lakukan tes DNA untuk Bibi dan Cuki. Sekarang juga, siap. Pasien ini mengalami cedera kepala 20 tahun yang lalu. Ada gumpalan darah di otaknya. Tidak hanya membuatnya kehilangan ingatan dan jadi bodoh, tapi juga kehilangan kemampuan bicara. Jatuh dari gedung kali ini malah jadi berkah terselubung, membuat gumpalan darahnya menyebar. Asal dia beristirahat dengan baik, dia pasti bisa mengingat semua yang dulu. Rupanya aku belum mati. Citra, Sekarang sih belum mati, tapi kalau kamu cuma sibuk merawatnya terus, kamu beneran bakal mati. kamu siapa?
Hana, 25 tahun lalu kamu diculik, sampai kepala cedera dan kehilangan ingatan. Lalu kamu dijual lagi ke sebuah keluarga bermarga Zhou di desa nelayan. Selama ini, kami terus mencarimu. Namamu yang sebenarnya? Seharusnya Hana. Hana. Ibu. 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 Citra, Citra di mana? Aku mau cari anakku. Hana, Citra tidak ada hubungan darah denganmu. Aku sudah tahu semua soal keluarga Jaya. Dia itu orang yang tak punya hati, tidak layak untuk kau korbankan dirimu. Aku akan cari ibu kandungnya untuknya, lalu mengantarnya pergi. Sebelum itu, kalian jangan bertemu dulu. Tidak boleh, tidak boleh. Citra sekarang cuma belum mengerti. Dan kamu tidak tahu, 20 tahun yang lalu, mereka sudah membuang Citra. Sekarang Citra cuma punya aku. Aku tidak bisa menyerahkannya ke keluarga Jaya. Keluarga Jaya cuma akan menyakitinya. Aku harus cari anakku. Tapi bagaimanapun mereka tetap satu keluarga. Chu Pingping adalah ibu kandung Citra. Kamu tidak seharusnya menghalangi mereka bertemu. Serahkan pilihan itu pada Citra. Aku ini benar-benar putri direktur? Tidak. Citra adalah putri saya. Saya yang menemukannya. Sudah jadi putri saya sejak 20 tahun lalu. Tolong bantu saya, ya? Jangan beritahu Citra tentang hal ini. Jangan sampai dia tahu. Sayalah ibunya. Kenapa aku tidak boleh tahu? Citra, Jangan panggil aku Citra. Aku jijik. Citra, bagaimana caramu bicara kepada ibumu? Ibu? Dia pantas? Kau tahu, sejak kecil, karena dirimu. Berapa banyak orang yang memanggilku orang kampungan, dan si bisu? Jangan main dengannya. Ibunya pemulung, seluruh tubuhnya penuh virus, jorok sekali. Pergi sana. tanganku sudah dicuci, tidak kotor. Wang Ziyuan, lihat istrimu. Istrimulah pemulungnya, pergi. Aku cuma bercanda. Kau jelas-jelas tidak bisa memberiku kehidupan yang baik. Untuk apa kau memungutku kembali, Citra? Yang paling menyebalkan adalah, aku pikir, saat aku akan terbebas dari semua ini, teman-teman sekelas mengiraku sebagai putri direktur. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi mendapat pandangan hina, tidak akan lagi merasa rendah diri. Tapi justru karena dirimu, aku dipermalukan Johan di depan umum. Dan diusir dari rumah oleh ibuku sendiri. Semua karena dirimu. Kalau aku memang putrimu, aku akan menerimanya. Tapi sekarang kau memberitahuku, ibu kandungku adalah orang lain. Lalu, penghinaan yang kualami selama ini, semua yang kualami, apa artinya? Putri, Citra, bukan begitu. Ku beritahumu, meski aku tidak mengakui Nyonya Jiang sebagai ibu, aku juga tidak akan mengakui dirimu. Karena orang sepertimu, sama sekali tidak pantas jadi ibuku. Aku benci kamu. Citra, Tante, tenanglah. jangan halangi aku tidak mau keluarga Kusuma apapun. Aku hanya mau anakku. Tante? Dokter, cepat panggil dokter. Dasar si bisu, aku heran kenapa di pesta ulang tahun kau buat teka-teki bisu, ternyata takut aku tahu kebenarannya. Tidak mau aku mengakui ibu, aku justru mau mengakuinya. Itu memang hidupku. Asal ketemu direktur sekolah, Kita bisa lepas dari si bisu ini. dia, kan? Dia yang pura-pura, pasti dia. Jangan pedulikan dia, kamu nggak tahu, cepat pergi, aku kasih tahu, dia itu nggak tahu malu banget. Jauh-jauh darinya. Pura-pura apa lagi sih? Tiap hari gitu. Malu banget, jorok banget. Putri direktur palsu.
Si bisu sialan. Gengsinya kebangetan. Asal ketemu direktur sekolah, identitasku bisa terbukti. Kamu pura-pura jadi Johan dan mengacaukan pesta ulang tahunnya. Bahkan mencoba membunuh ibumu sendiri. Semua orang di sekolah ini sudah tahu. Masih pura-pura nggak tahu. Bukan aku nggak. Aku ini benar-benar putri direktur. Kalian nggak percaya, nanti kalau aku ketemu direktur, kalian akan tahu. Minggir. Ibumu cuma pemulung. Kamu juga bukan orang baik. Berani-beraninya pakai nama direktur sekolah buat gertak sambal di sekolah. Keluar. Dasar nggak tahu malu, malu-maluin. Putri palsu, keluar. Keluar. Putri palsu, cepat keluar. Keluar. Nggak tahu malu, cepat pergi sana. Putri palsu, cepat pergi, keluar. Jangan biarkan dia kabur. Cepat tangkap dia. Cepat di sini. Tangkap dia, jangan biarkan kabur. Tangkap dia. Cepat kejar di sana. Cepat. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Di sana, Cepat kejar-kejar. SSI, aku. Yuni, bukannya kamu mau cari direktur? Aku antar kamu. Percayalah padaku. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Bukannya kantor direktur ada di sana? Yuni, bukannya kita sahabat terbaik? Sahabat terbaik? Cuma putri direktur palsu sepertimu. Bisa apa? Bukan begitu. Ibuku adalah direktur, bukan si bisu itu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti bapak, seperti anak. Citra, sampai sekarang kau masih membohongi dirimu sendiri. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti bapak, seperti anak. Palsu, keluar dari kampus. Cepat, pergi dari sini. Palsu, palsu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak tikus pandai menggali lubang. Citra, lihatlah dirimu sekarang. Beda apa sama anjing kehujanan? Masih berhayal jadi putri direktur? Johan, kamu begitu menindasku. Kamu tidak takut aku akan melaporkan semua ini ke direktur? Kurasa kamu sudah terlalu lama berbohong, sampai menipu dirimu sendiri. Sekarang, di seluruh sekolah, siapa yang tidak tahu kamu putri direktur palsu? Mau lagi yang kamu khayalkan? Aku tidak berbohong. Aku benar-benar putri direktur. Simpan omong kosongmu itu untuk neraka. Tangkap si gadis manis yang mulutnya penuh dusta ini. Lepaskan bajunya, lalu ambil beberapa foto. Buang dia keluar sekolah. Aku benar-benar putri direktur. Kamu masih ingat gelang itu? Itu adalah tanda dari direktur untukku. Si bisu. Tunggu. Gelang ini dari mana? Aku tanya, gelang ini dari mana? Jangan kira dengan beberapa kebohonganmu di sini aku akan percaya padamu. Lakukan. Aku yang bertanggung jawab jika ada masalah. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Pukul dia. Kalian begini, aku akan laporkan ke direktur. Direktur tidak akan membiarkan kalian. Hentikan semua. Direktur. Lihat keadaanmu sekarang. Para direktur memukulku dan memfotoku. Tolong bela aku ya. Pak Direktur, ini bukan urusan kami. Pak Direktur, dia mengaku sebagai putri Bapak dan menipu di sekolah. Kami hanya ingin membela Bapak. Dia. Ini semua rencananya. Dia yang menyuruh kami. Johan, apa yang mereka katakan benar? Tuan Huo, Citra dia. Biarkan Bibi istirahat dulu. Bicaranya di luar.
Citra sering dibully sejak kembali ke sekolah. Sepertinya Nona Johan yang memulai. Biarkan dia mendapat pelajaran juga tidak apa. Suruh seseorang mengikutinya. Jangan sampai ada yang tewas. Sebelum datang, sudah menyuruh orang memberitahu Chu Pingping. Baik, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Bibi di mana? Kenapa direktur datang? Jangan-jangan dia datang untuk Citra? Mungkinkah yang dikatakan Citra itu benar? Itu dia. Dia menyuruh teman sekelas untuk menggangguku. Dan ini semua ini perbuatannya. Apa yang dikatakan Johan dan teman-temannya itu benar? Tentu saja itu bohong. Kamu berbohong. Citra biasanya paling suka bercanda dengan semua orang. Ibu, apa ibu tidak bisa melihat? Kami ini sedang bercanda loh. Kalau tidak percaya tanya saja Yuni. Benar, Direktur. Kita semua kan teman sekelas. Masa mungkin mengganggu Citra? Kami hanya bercanda saja. Bercanda? Ada yang bercanda seperti kalian? Direktur, benar-benar mereka. Foto, di ponselnya ada foto. Coba periksa, pasti tahu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau periksa ponsel ya periksa saja. Kamu takut. Kasih ponselnya, kasih ponselnya. Sudah. Sekolah ini didirikan oleh saya sendiri. Murid seperti apa yang belum pernah saya lihat? Tipuan kecil seperti kalian ini masa saya tidak bisa melihat? Johan, kamu tamat. Kenapa kamu memukulku? Kamu pikir aku akan melawan Johan untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Aku juga anak perempuanmu. Ibu, aku tahu, Anda dulu tidak sengaja meninggalkanku. Kalau tidak, tidak akan meninggalkan gelang giok di Sibisu, dan tidak akan mengukir namaku di dinding, aku juga darah dagingmu. Anda benar-benar tega, melihat mereka memperlakukanku seperti ini? Ibu, kamu masih percaya kata-katanya? Jangan lupa, bagaimana dia di pesta itu, membuat keluarga kita malu. Aku tahu batasanku. Apakah ini kesalahpahaman? Aku akan periksa dan tahu, jika kamu sengaja. Kamu percaya padaku? Sebelum aku mencari tahu fakta dan kembali, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Mengerti? Jangan keterlaluan. Dewan sekolah sudah pergi. Masih diam saja apa? Johan, ibu bilang, kamu tidak bisa menyentuhku sekarang. Ibu, keluarga Jaya hanya punya satu anak perempuan. Itu aku, Johan. Bukankah dikatakan, seorang ibu akan selalu melindungi anaknya? Padahal aku sudah menemukanmu. Dan kamu bahkan tidak mau melihatku? Ibu, lihatlah aku. Aku tidak bisa bertahan. Ibu? Hentikan. Berhenti. Oh, siapa ini? Ternyata si ibu bodoh Citra. Citra, Di pesta sebelumnya aku sudah membiarkanmu pergi. Beraninya kau datang ke sini lagi? dia adalah anak kandungmu. Apa yang telah kau lakukan padanya? Apa yang kulakukan? Kau tidak bisa melihatnya? Atau mau aku bagaimana menceritakan detail bagaimana aku membuka baju Citra satu persatu untukmu? Diam kau. Aku sudah menyembuhkan penyakit bisumu dan juga menghukum si anak durhaka ini untukmu. Kau tidak berterima kasih padaku saja sudah cukup. Masih marah lagi? Citra tidak melakukan. Hal yang salah pada kalian. Kenapa kalian memperlakukannya seperti ini? Masih tanya kenapa? Karena kau miskin? Kau sendiri yang malang, sudah cukup. Masih menyeret anakmu. Orang rendahan sepertimu pantas saja diinjak-injak olehku. Kakimu sudah seperti ini, masih mau jadi pahlawan di sini? Bisa apa kau merangkak bangun? Memang aku punya satu kaki yang sakit, tapi aku masih punya satu nyawa. Selama aku masih hidup, Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh anakku.
Lagi-lagi berakting di hadapanku dengan drama cinta ibu yang agung ini. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Keluar, cepat pergi, cepat. Cepetan. Mau dipukul nih, cepat pergi, cepat. Tuan Kusuma. Tuan Kusuma. Aku ini kan istri keluarga Jaya. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau tidak takut hubungan dua keluarga jadi rusak? Jangankan keluarga Jaya yang kecil ini, bahkan kalau aku mau berurusan dengan seluruh keluarga kaya dan berkuasa di Jincheng, siapa yang berani protes? Ibu, Bibi, kamu baik-baik saja? Bawa Citra ke rumah sakit dulu. Bawa dia pergi. Siap. Bibi, selama ada keluarga Kusuma, Citra pasti akan baik-baik saja. Yang paling penting untukmu sekarang adalah membuat mereka takut padamu. Jangan biarkan mereka punya kesempatan lagi untuk mengganggumu dan Citra. Bibi. Si cacat itu ternyata bibinya dia. Kalau begitu dia itu benar. Aku ini anggota keluarga Kusuma. Aku ingat, tadi kamu bilang orang rendahan. Pantas diinjak-injak oleh orang yang punya kuasa dan uang. Nah, di hadapan keluarga Kusuma yang paling puncak, keluarga Jaya yang bahkan belum bisa masuk golongan keluarga kaya, apakah bisa disebut orang rendahan juga? Barusan, bagaimana caramu mengganggu anakku? Sekarang, kembalikan semuanya, sedikit demi sedikit. Dasar si bisu. Ada apa? Serang saja aku. Jangan berani-berani sentuh Johan. Bahkan pada anak kandungmu sendiri, kau tidak peduli. Nah, si Johan ini. Biar aku yang memberinya pelajaran untukmu. Yun Zhao. Ayo. Ke rumah sakit. Laksanakan. Johan, ibu, Johan. Tante. Dokter bilang, kondisi Citra tidak ada masalah serius. Dia akan segera sadar. Di sini juga ada perawat. Dan, Anda tidak perlu menunggu di sini. Lebih baik ikut aku pulang ke keluarga Kusuma dulu. Sudah lebih dari 20 tahun, aku sudah terbiasa hidup bersama Citra, saling mengandalkan. Keluarga Kusuma cukup ada kamu saja. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Tante, kamu sudah memberikan cukup banyak untuk Citra. Apa kamu masih mau mengorbankan segala yang menjadi milikmu sendiri untuknya? Bagiku, harta, tahta, dan nama, tidak ada yang lebih penting dari Citra. Dia adalah segalanya bagiku. Lagi pula, kalau bukan karena aku, dia tidak akan mengalami perlakuan buruk sebanyak ini. Aku yang salah padanya. Tapi, Jangan katakan lagi, aku tidak akan ikut kamu pulang. Pergilah. Ibu, Citra, kamu sudah sadar. jangan mendekat. Aku mau putus hubungan denganmu. Kenapa? Kamu tanya kenapa? Kamu sendiri miskin, lumpuh, itu sudah biasa. Tapi kamu juga menyeretku ikut sengsara. Kalau sekarang aku tidak putus hubungan denganmu, lebih baik aku mati saja. Citra, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Apa salahnya aku berpikir begitu? Aku tanya kamu, selama 21 tahun ini, pernahkah aku hidup sehari pun enak bersamamu? Sudah berapa umurmu? Uang tidak punya, kekuasaan, status, tidak punya apa-apa. Apa gunanya aku punya ibu seperti kamu? Tapi selama ini kita bukan sudah bisa bertahan? Itu dulu. Sekarang berbeda. Sekarang tanpa kekuasaan dan status, hanya bisa jadi bulan-bulanan orang. Aku sudah diperlakukan semena-mena oleh Johan sampai segitunya, bahkan ibuku sendiri tidak mengakuiku, bukankah karena kamu tidak punya kemampuan? Kalau tidak, akankah aku terpuruk seperti ini? Citra, dia tidak mengakuimu. Itu tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukanmu. Jangan cari gara-gara di sini. Yang merusak masa depanku yang cerah adalah kamu, bukan orang lain.
Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Buat aku hidup enak, atau putus hubungan denganku. Aku tidak mau melihatmu lagi selamanya. Jika hanya uang dan kekuasaan yang bisa membuat Citra bahagia, maka lebih baik aku ikuti saran Yunzo, kembalikan statusku sebagai putri keluarga Kusuma. Citra, Kalian siapa? ibu, minggir dulu. Ibu, Zhouling, kamu yang menyebabkan aku dan putriku jadi seperti ini. Aku akan membunuhmu. Bro, jangan lupa tujuan ayah menyuruh kita ke sini. Baik, Minggir. Bu, bagaimana keadaan ibu? Ibu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Kenapa dorong ibuku? Citra, kamu panggil dia apa? Sudah 21 tahun aku membesarkanmu. Tapi kamu bahkan tidak pernah memanggilku ibu sekalipun. Kamu malah memanggilnya ibu? Aku memanggil ibuku sendiri. Kenapa? Citra, kamu masih punya hati nurani tidak? Bibi demi kamu, kakinya menjadi pincang. Tapi kamu tidak pernah sekalipun memanggilnya ibu. Tapi pada orang ini, orang asing yang cuma ketemu beberapa kali, kau malah memanggilnya dengan begitu mesra. Kamu lupa bagaimana caranya bisa sampai dirawat di rumah sakit? Bu, bukannya ibu pergi menyelidiki kebenarannya? Kenapa baru datang sekarang? Kamu bukan datang untuk menengokku. Citra, saat aku kembali, ternyata kamu sudah dibawa pergi oleh si bisu ini. Aku tidak bisa menemukanmu. Terpaksa, aku membawa Johan ke rumah sakit dulu. Kalau aku tahu kamu di sini, pasti aku akan datang menengokmu lebih awal. Sungguh, Omong kosong seperti itu kamu percaya? Citra, sepertinya pelajaranmu belum cukup. ibuku bagaimana? Tidak usah kamu urus. Bagaimanapun juga, ibuku di hatiku, jauh lebih baik daripada si bisu ini, ribuan bahkan jutaan kali lebih baik. Sungguh tidak masuk akal. Yunzo, Citra, apa yang kamu mau? Apa yang saya mau? Citra adalah anak kandung saya. Apa yang bisa saya lakukan padanya? Sebagai ibu kandungnya, saya tidak suka cara kalian memperlakukan dia. Saya hanya ingin membela dia sedikit. Mama, kamu mengakui saya sebagai anakmu? Mama, katakan, kamu mau membela apa? Mama tidak mengakui kamu. Karena wanita ini. apa? Ternyata karena kamu. Citra, apa maksud kamu? Apa maksud saya? Dulu saya membiarkan Citra tinggal bersama kamu, melihat kamu sudah membesarkannya dengan susah payah. Tapi ternyata kamu adalah anggota keluarga Kusuma. Selama ini membuat Citra selalu mendapat kritikan, menderita. Untuk apa sebenarnya? Saya sebelumnya cedera kepala. Saya dan Yunzo juga baru saja mengenal satu sama lain. Cukup. Citra baru saja bertemu dengan saya. Kamu sudah diakui kembali oleh keluarga Kusuma. Di dunia mana ada hal yang begitu kebetulan? Kalau Citra tidak bertemu dengan saya, apakah kamu akan terus menyembunyikan ini darinya? Biarkan dia mengumpulkan sampah bersama kamu seumur hidup? Saya tidak. Tidak membawanya kembali ke keluarga Kusuma itu jelas keinginan pribadimu. Ibu mana sih yang tidak ingin anaknya hidup lebih baik? Tapi kamu, berapa banyak fitnah yang kamu bebankan pada Citra? Si bisu. Ternyata, kamu sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai anak kandungmu. Dan selalu menjagaku dari jarak jauh. Tidak hanya itu. Dia jelas punya uang untuk berobat. Menggunakan semua uang sekolahmu untuk operasi hanya agar kamu semakin bergantung padanya. Dan sekarang, membuat kami mengetahui identitasnya juga untuk menjadikan keluarga Kusuma sebagai taruhan agar kamu tidak bisa lepas darinya. Citra, dengarkan penjelasanku, aku benar-benar tidak. Kukira selama ini kamu merawat Citra dengan sepenuh hati. Karena kamu menyayanginya. Sekarang baru aku sadar.
Kamu hanya menjadikan Citra sebagai alat untuk memuaskan keinginan pribadimu. Si bisu, aku membencimu. Citra, bukan seperti itu. Aku selalu menganggapmu sebagai anak kandungku. Menganggapnya sebagai anak kandung. Kalau begitu, bawa dia kembali ke keluarga Kusuma. Beri dia kehidupan yang jauh lebih baik. Ternyata ini rencananya. Kuberitahu kamu. Ingin memanfaatkan Citra untuk mendekati keluarga Kusuma. Jangan harap. Meski Bibi setuju, aku tidak akan setuju. Yunzo, Kamu pikir semua orang seperti si bisu yang ingin pulang ke keluargamu? Ibu, aku tidak akan kembali ke keluarga Kusuma, meski dia tidak mengakuiku. Masih ada ibu kan? Bagus. Cepat pulang ke keluarga Jayamu, jadilah putri direktur di sana. Lihat saja ibumu. Mau tidak membawamu kembali? Citra, aku juga ingin membawamu pulang, tapi ini terjadi tiba-tiba. Aku harus kembali untuk bertemu dengan Paman Jiang berdiskusi sebentar bagaimana jika kamu tinggal dulu di keluarga Kusuma untuk sementara waktu. Tunggu sampai ibu mengatur semuanya. Akan menjemputmu. Bagaimana? Citra, kamu juga tahu situasi ibu. Dulu jika bukan karena terpaksa tidak akan mengirimmu pergi. Sekarang kamu mau membantu orang asing menyusahkannya? Orang asing. Karena kami adalah orang asing. Lalu mengapa dia masih tinggal di rumah kami? Dia masih bisa bekerja. Kemana saja bisa tinggal. Bibi, ayo pergi. Kita kembali ke keluarga Kusuma. Jangan buang-buang waktu dengan orang-orang ini. tunggu. Citra, apakah kamu mau ikut aku pulang? Aku ikut kamu kemana? Kembali ke tumpukan sampah yang kotor dan rusak itu. Citra, jangan tidak mengerti keadaan. Dia membawamu ke keluarga Kusuma untuk menikmati hidup. Tunggu sampai ibu mengatur semuanya. Lalu membawamu pulang, baik? Keluarga Kusuma tidak menyambut orang yang tidak tahu terima kasih. Siapa yang tidak tahu terima kasih? Dia. Dia tanpa seizinku mengambilku pulang. Keadaannya sekarang ini semua karena dia. Apa hubungannya dengan aku? Kalau begitu, pergilah. Pergi ya pergi, Ibu. Citra, aku tidak mau pergi. Bagaimana jika begini? Ibu akan memberimu sejumlah uang. Kamu harus bersabar dulu tinggal di hotel untuk sementara waktu. Hanya saja, kamu, seorang gadis kecil, di luar sana. Jika bertemu orang jahat, Dari tadi mulutmu bilang menganggap Citra seperti anak kandung sendiri. Tapi kenyataannya, kamu malah pergi sendiri kembali ke keluarga Kusuma untuk hidup enak. Citra, kau benar-benar menyedihkan. Dipungut oleh si bisu ini dan dibesarkan dalam kemiskinan selama lebih dari 10 tahun. Sekarang saatnya hidup enak. Dia malah tidak membawamu. Begini saja, melihat wajah ibu kita, aku kasih kau kesempatan. Ikut aku pulang jadi pembantu, kembali ke keluarga Jaya. Nanti saat ayahku sudah menerimamu, baru kau kembali jadi putri direkturmu. Bagaimana? Cukup. Yunzo, kau pulang dan bilang ke keluarga Kusuma. Kalau mereka tidak setuju Citra ikut aku kembali ke keluarga Kusuma, aku tidak akan pulang. Anggap saja tidak punya anak perempuan seperti aku. Bibi, Aku sudah bulat tekad. Baik. Kalau Bibi sudah berkata begitu, ya bawa dia pulang saja. bagus, semua senang. Citra, kau ikut Bapak Huo pulang? Tunggu, Mama mengatur semuanya, nanti Mama jemput kau, oke? Oke. Mama. Aku tunggu Mama. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Suatu hari nanti, aku akan buka kedokmu yang sebenarnya. Selamat datang Bapak Kusuma dan Nona Kusuma di rumah. Citra, Kenapa tiba-tiba kamu ingat punya anak perempuan seperti aku? Apa? Kamu malah mau aku jadi pembantu untukmu? bukan begitu, Citra, Yunzo. Ini ideku. Bukannya kamu mau putus hubungan dengan Bibi,
Kalau kamu bukan anak bibi, lalu kamu, orang asing, tinggal di keluarga Kusuma, kalau tidak bekerja, siapa yang mau menahanmu? Bibi, tenang saja. Ini cuma untuk melunakkan karakternya saja. Kalau kamu membelanya, aku benar-benar akan mengusirnya ke jalanan. Aduh, Yunzo. Citra, Minggir. Nona Chu, Tuan Muda Kusuma memerintahkan, sebelum Anda menyadari kesalahan sendiri dan meminta maaf kepada Nona Kusuma, di keluarga Kusuma, Anda hanya bisa jadi bawahan. Bawahan harus bekerja. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Minggir untukku. Diberi hati malah minta jantung. Ayo, Kalian mau apa? di keluarga Kusuma semua kebutuhan Anda akan diurus oleh orang khusus. Kekurangan apa? Bilang saja padaku. tapi ini terlalu banyak. Bibi. Nanti seluruh keluarga Kusuma akan menjadi milik Anda. Ini apalagi? Tapi, Bibi. Mendengar kabar kepulangan Anda, kakek sangat senang. Sekarang sedang mengumpulkan dewan direksi, bersiap mengatur urusan serah terima saham untuk Anda. Aku akan ke kantor dulu. Anda istirahatlah dengan baik di rumah. Tunggu, aku kembali. Jaga baik-baik Nona besar. Kalau dia sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menuntut kalian. Ya, ya? Aku capek mati-matian di halaman belakang, kau malah enak-enakan bersantai-santai di sini. Kau anggap aku apa? Kamu mau apa? Bagaimana kalau sampai melukai Nona besar? Dia itu Nona besar apanya? Kau ini, bukannya cuma pemulung yang dipungut oleh Huo Yunzo? Citra, kalau ada yang tidak puas, bilang langsung padaku. Barang-barang ini dibeli oleh Yunzo. Kau malah merusaknya seperti ini? Lihat, lihat. Satu barang sembarangan saja harganya setara gaji kalian 30 tahun. Kau memang hebat ya. Dalam waktu sesingkat ini, sudah bisa membuat Huo Yunzo mengeluarkan uang sebanyak ini untukmu, Nona besar. Menurutku ini cuma kedok untuk menutupi usahamu merangkak keranjang Huo Yunzo. Citra, apa yang kamu omongin? Aku ngomong sembarangan? Lihat pakaianmu sendiri. Kamu minta Huo Yunzo menjemputku kembali ke keluarga Kusuma, cuma untuk mempermalukanku. Aku tidak. Tidak? Huo Yunzo menjemputmu ke sini, kamu benar-benar merasa jadi nyonya rumah? Statusmu apa? Aku lebih tahu dari siapapun, berdasarkan apa kamu suruh aku jadi pembantumu. Citra, aku ibumu. Kamu harus bicara seperti ini denganku? Aku tidak punya ibu yang tak tahu malu sepertimu. Huo Yunzo juga sih. Selera apa ini? Yang sampah pun dia mau. Kamu lihat dirimu sendiri lagi. Sudah tua bangka masih mau yang muda. Menurutku kamu, orang yang paling tak tahu malu. Dari kecil sampai besar kamu belum pernah memukulku. Aku sebut nama Huo Yunzo, kamu berani memukulku. Si bisu, aku tidak mau melihatmu lagi. Nona besar. Gawat. Luka lama Nona besar kambuh. Cepat beritahu Tuan Huo. Ibu, kapan kamu akan menjemputku kembali ke keluarga Jaya? Citra aku dan Paman Johanmu belum membicarakannya, jadi memang tidak memungkinkan untuk menjemputmu pulang. Terus gimana dong, keluarga Kusuma ini? Aku nggak betah tinggal sehari pun di sini. Kamu tahan dulu lagi. Nanti kalau aku ada waktu, pasti akan datang menjengukmu, oke? Oke, ya sudah dulu ya, dah. Bu, bukannya ayah bilang mau menempatkan Citra di keluarga Kusuma? Suruh kita memanjakannya, lalu manfaatkan uang si bisu untuk mengatasi masalah mendesak keluarga Jaya. Sekarang dia sudah berhasil masuk, tapi ibu malah nggak buru-buru. Kenapa malah mematikan teleponnya? Citra memang di keluarga Kusuma, tapi Tuan Kusuma sekarang menyuruhnya tinggal di samping si bisu sebagai pembantu. Dia nggak bisa menyentuh apapun. Malah dipukuli. Aku khawatir. Bukannya malah lebih bagus? Justru kalau dia menderita di keluarga Kusuma dan nggak disukai Tuan Kusuma, dia akan lebih setia pada kita. Dengan sifatnya itu, kalau dia tahu keluarga Jaya sedang kesulitan, dia pasti akan kabur lebih cepat dari siapapun. Mana mungkin jadi setia? Kalau gitu, kamu panggil dia ke sekolah. Terus, kita cari cara dulu untuk menciptakan konflik di antara mereka. Boleh juga. Lakukan seperti yang kamu katakan. Kamu yang atur saja. Tante, Bukannya aku sudah bilang jangan beritahu Yunzo? Nona,
Dokter bilang luka lama Nona belum sembuh, dan baru saja mendapat tekanan. Kalau tidak lebih hati-hati, masa depan Nona bisa-bisa harus duduk di kursi roda seumur hidup. Dalam kondisi seperti ini, mana berani aku menyembunyikan dari Tuan Kusuma? Di mana Citra? Setelah bertengkar dengan Nona, dia langsung lari keluar. Belum kembali, Cari dia. Setelah ketemu, langsung bawa ke sini untuk menemuiku. Yunso, aku benar-benar tidak sengaja terjatuh sendiri. Citra benar-benar tidak sengaja. Tante, membiarkan kejahatan juga adalah kejahatan. Alasan Citra berulang kali memperlakukan Tante seperti ini adalah karena mengandalkan kasih sayang Tante. Kalau Tante terus memanjakannya seperti ini, nanti saat terjadi masalah, menyesal pun sudah terlambat. Bukan begitu, Citra masih muda dan belum mengerti. Dia benar-benar telah melewati terlalu banyak hari-hari sulit bersamaku. Dia seperti ini, keluarga Jaya tahun lalu investasinya gagal. Kepala keluarga Jiang Yu malah kecanduan judi, harta keluarga hampir habis kalah. Chu Pingping malah di keluarga Kusuma. Tepat di saat Tante ditemukan kembali, berubah pikiran ingin mengakui Citra, dan menyelundupkannya ke keluarga Kusuma. Menurut Tante, ini untuk apa? Minggu ini, keluarga Kusuma akan di hotel termewah di Jincheng, mengumumkan kembalinya Tante kepada publik. Saat itu, semua orang penting dan bangsawan terkemuka akan datang. Sebelum semua orang di Jincheng tahu bahwa Tante adalah satu-satunya penerus keluarga Kusuma, aku tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan. Yunzo, Masalah Citra ini harus segera diselesaikan. Tante istirahatlah yang baik. Saat pesta nanti, aku akan mengirim orang untuk menjemput Tante. Yunzo. Di keluarga Jaya sulit untuk berbicara. Kamu datang saja ke kantorku, kita bicara. Baik, Oh, baik. Apa urusannya sampai harus ke sekolah baru bisa dibicarakan? Jangan-jangan ada jebakan? Wah, ini bukan Citra? Kalian siapa? Kembalikan tasku. Kembalikan tas sekolahku. Kamu nggak kenal kami, tapi kami kenal kamu. Putri direktur lagi. Putri sulung keluarga Kusuma lagi. Citra, kenapa dulu nggak kelihatan kalau kamu sehebat ini? Kalian mau apa sih? Nggak mau apa-apa. Cuma dengar-dengar kamu sekarang punya uang. Mau minjem dikit, buat kami-kami ini jajan. Aku nggak punya uang. Bos, beneran nggak ada uang. Nggak punya uang sok-sokan jadi putri orang kaya. Sekarang aku boleh pergi. Pergi sana. Siapa yang izinkan kamu melepasnya? Ini bukan Kak Yuni? Apa kabar yang bawa kakak ke sini? Siapa yang izinkan kamu melepasnya? Kan dia nggak punya uang. Nggak punya uang, ibunya itu Zhouling, loh. Kalian mungkin nggak kenal Zhouling. Dia itu yang bikin kita semua diusir dari sekolah. Dan mau mengusir kita semua dari Jincheng, putri sulung keluarga Kusuma. Zhouling. Atau Hana. Kalau bukan karena dia, kalian semua nggak bakal sampai harus cari makan dengan minta uang perlindungan. Terus gini aja, kalian masih mau melepas anaknya pergi? Tangkap dia, tangkap dia. Kak Yuni, cewek brengsek ini bikin kita sengsara banget. Hari ini gimana caranya ngajarin dia? Ikutin aturan lama aja. Kalian mau apa? Kalian lagi ngapain? Berhenti. Kamu baik-baik saja? Yuni, kamu gila ya? Yang memecat kalian adalah keluarga Kusuma. Apa hubungannya dengan Citra? Johan, dulu kan kamu yang bilang ke semua orang, kalau Citra pura-pura jadi kamu, suruh semua orang menghajar Citra, juga ide kamu. Kalau mau cari biang keladinya, seharusnya kamu juga termasuk, kan? Sekarang kamu keluar lagi mau pura-pura jadi orang baik? Dulu ya dulu, sekarang sudah beda. Citra adalah anggota keluarga Jayaku. Kalau kalian mau ganggu dia, tanya dulu keluarga Jayaku setuju atau tidak. Keluarga Jaya? Johan, sekarang siapa di seluruh Jincheng yang enggak tahu? Keluarga Jaya hampir bangkrut, kamu pakai nama keluarga Jaya buat nindas aku? Salah sasaran, kali. Apa? Apa maksudmu? Keluarga Jaya hampir bangkrut. Mati aja lo. Awas. Johan, Yuni, aku sudah telepon polisi. Kalau nggak mau masuk penjara, minggir. kamu baik-baik saja? Ayo, aku antar kamu ke klinik. Disuruh ke klinik juga enggak mau.
nekat ke sini. Memangnya ada apa yang lebih penting dari nyawamu? Ibu ada sesuatu yang mau dikasih ke kamu. Ada di dalam. Kamu masuk, ambil saja dan pergi. Apa sih? Masuk aja lihat, nanti juga tahu. Jangan-jangan kamu bohongin aku? Sudah saatnya seperti ini. Ngapain aku bohongin kamu? Uang yang kau hutang padaku, kapan mau bayarnya? Kasih waktu sebentar. Kamu kan tahu kondisi keluarga Jaya sekarang? Gimana aku cari uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Ibu di dalam, dia dalam bahaya. Tunggu. Beneran nggak bohong? Sudah kayak gini, ngapain aku bohongin kamu? Kalau kamu nggak percaya sama aku, cepat pergi aja. Ibu, aku beneran nggak punya uang. Kalian ini siapa? Siapa kamu? Ini sekolah. Orang di depanmu itu ketua yayasan sekolah. Kalau kamu bunuh dia, belum keluar aja, kamu udah ditangkap. Apa kamu gila? Mendingan aku gila aja. Dulu Jaya ini pukul berduri. Udah disepakati. 1 bulan berapa bunganya? 7 juta. Kembalian padaku. Aku sekarang hampir bangkrut. Uangnya mana? Nah, aku dari mana? Aku Jaya aku. 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 Aku Jaya aku.
Beneran enggak bisa keluarin uang sebanyak ini. Lihat, anak-anak ada di sini. Kalau dibesar-besarin, enggak baik juga buat kamu. Gimana kalau gini, kamu pulang dulu. Kasih aku waktu 2 hari lagi. Gimana aku percaya sama kamu? Aku janji. Sekalipun harus jual semua harta, aku jual sekolahnya. Aku juga akan kasih uangnya padamu. Kamu pikir aku goblok? Sekarang aja nggak bisa keluarin 7 juta? Masa masih ngomongin masa depan sama aku? Sebelum aku mati, pasti akan ajak 1 orang temenin. Jangan ganggu ibu aku kasih kamu uang. Nggak pernah dengar keluarga Jaya ada anak perempuan. Keluarga Jaya sekarang aja nggak bisa keluarin 7 juta. Kamu berani banget ngomong gitu? Aku dari kecil diadopsi sama putri sulung keluarga Kusuma. Asal kamu bebaskan dia, aku akan minta uang dari keluarga Kusuma. Iya. Beneran? Tentu saja benar. Serahkan uangnya sekarang. Turunkan pisau itu dulu. Kalau kamu menyakiti ibu saya, uangmu tidak akan kamu dapat. Keluar dari sekolah pun kamu tidak bisa. Jangan banyak bicara, cepat serahkan uang. 7 juta bukan jumlah kecil. Saya perlu waktu untuk mengambil uang dari keluarga Kusuma. 2 hari lagi. Tidak, besok. Datang ke sekolah besok. Saya janji akan memberikan uangnya. Tak akan kurang sedikit. Kamu anggap saya bodoh? Kalau saya melepaskan, kamu semua akan kabur. Di mana saya bisa mencari? Aku akan membuat surat hutang. Kalau kamu tidak mendapatkan uang, bawa surat hutang itu ke keluarga Kusuma. Begini boleh kan? Ya, buat surat hutang. Baik, besok, waktu yang sama. Di tempat ini, jangan main-main dengan saya. Kalau uang tidak muncul, saya akan mengorbankan nyawa, dan kamu semua akan ikut mati. Citra. Cepat, ambil ini. Dan tinggalkan Jincheng. Apa itu siswa pertukaran luar negeri? Kamu memanggil saya datang untuk mengirim saya pergi? Citra. Dengar kata ibu. Masih mau bicara apa lagi? Aku sudah menderita banyak penghinaan di keluarga Kusuma. Semua itu karena aku berharap suatu hari kamu bisa datang dan membawa aku pergi. Kalau kamu tidak mau mengakuiku, tidak apa. Lakukan saja seperti pertama kali. Buang aku lagi. Lagi pula ini bukan pertama kali. Citra. Citra, yang menipu kamu adalah aku. Apa hubungannya dengan ibu? Kamu juga sudah lihat tadi. Orang itu demi 7 juta bisa saja membunuh ibu. Tapi hutang keluarga Jaya jauh lebih banyak dari itu. Ibu menyuruh kamu ke luar negeri, menyuruh kamu ke keluarga Kusuma, semua itu agar kamu tidak terlibat. Johan, jangan bicara lagi. Aku harus bicara. Kamu tahu kenapa ibu seorang direktur bahkan 7 juta saja tidak bisa keluarkan? Itu karena dia takut kamu diusir oleh si bisu itu dan tidak punya tempat untuk tinggal. Dia menggunakan sisa tabungannya untuk membeli semua reksadana untuk kamu. Kalau kamu mau seperti yang kamu katakan, minta bantuan si bisu itu. Kalau kamu marahi aku akan terima, tetapi
Kamu tidak hanya tidak membantu, malah menyalahkan ibu kamu sendiri yang selalu memikirkan kamu, Citra. Kamu sudah tidak punya hati lagi? Sudahlah, Johan. Awalnya, aku yang meninggalkannya. Dia menyalahkanku. Itu wajar. Urusan keluarga Jaya. Tidak usah kau khawatirkan. Aku akan menyelesaikannya. Kau ikut aku hanya akan menyusahkanmu. Ambil ini. Cepat tinggalkan Jincheng. Jalani hidup yang kau inginkan. Citra, ini uang terakhir, Ibu. Kalau kau pergi, keluarga Jaya akan hancur. Ibu, aku tidak pergi. Keluarga Jaya tidak akan hancur, masalah uang biar aku yang memikirkannya. Citra, Sudah, Ibu. Dia sudah pergi jauh. Jangan berakting lagi. aduh, capek sekali. Lukanya bagaimana? Ini palsu. Kalau berakting harus sampai tuntas. Coba ulangi lagi. Bibi, marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Kakek sudah bilang, Bibi mewakili wajah keluarga Kusuma. Citra adalah noda dalam hidup Bibi. Kalau ingin hak waris, Bibi harus melepaskan Citra. Noda apa? Dia adalah anak yang kubesarkan dengan susah payah. Dia adalah anak kandungku. Bibi, membiarkannya tinggal di keluarga Kusuma sampai pesta penyambutan, sudah merupakan kebaikan hati kakek. Ini bukan urusanmu. Dia sudah pernah dibuang oleh ibunya sekali. Kau mau aku membuangnya lagi? Kau anggap aku apa? Apa keluarga Kusuma? Apa saham? Apa muka? Semuanya tidak ku mau. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melewatinya seperti ini. Tidak mau dia, ya? Aku akan pergi bersamanya. Kami tidak akan tinggal di sini lagi. Bibi, Jangan ikut campur. Citra, kapan kamu pulang? kata kepala pelayan, kamu mencari Chu Pingping. Kenapa? Ibumu tidak menginginkanmu. Baru ingat kembali mencari Bibi? Yunsu, jangan bicara sembarangan lagi. Bibi, pertimbangkan baik-baik kata-kataku. Kalau kakek yang datang sendiri, tidak akan sesederhana mengusirnya. Kamu. Yunzo, Sakit ya? jangan sentuh aku. Baik, baik. Aku tidak akan menyentuhmu. Lapar, kan? Aku akan buatkanmu makanan. Berdiri. Apa yang baru saja dikatakan Huo Yunzo? Pesta penyambungan, hak waris. Itu disiapkan khusus untuk menyambutmu pulang. Kamu dengar tadi? Sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Sudahlah, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku tidak peduli, aku hanya ingin tahu. Berapa banyak uang yang keluarga Kusuma berikan padamu? Bicara. Mereka memberiku beberapa saham. Dan kartu-kartu ini. Jika dijumlahkan semuanya, mungkin sekitar 100 juta. 100 juta? Boleh aku lihat? Citra, sejak kapan kamu tertarik dengan urusanku? Kamu terlalu banyak berpikir. Jangan-jangan Citra menyukai hal-hal seperti ini? Keluarga Kusuma sangat kaya. Aku ambil sedikit, pasti tidak apa-apa, kan? Si bisu, kamu sudah punya segalanya. Tapi ibuku yang sebenarnya nyawanya hampir habis. Setelah aku kembali ke keluarga Jaya, aku pasti akan berusaha membalas budimu. Malam-malam gak nyalain lampu, kalian ngapain di sini? Kok panik gitu? Merasa bersalah, ya? Yunzo, secara garis keluarga, Citra itu adikmu, jangan bicara seperti itu padanya. Aduh, sial banget nih. Punya adik kayak gini. Udah. Citra, ibu mau ngomong sesuatu sama kamu. Ibu mau ngomong apa? Aku masih ada urusan. Suruh datang ya datang. Masa iya Bibi mau makan kamu? Cepetan. Aduh, Yunzo.
Udah, Citra. Kamu lihat, yang mana yang kamu suka, pilih satu. Bukannya ini semua udah dilihat? Aku beneran masih ada urusan. Bibi nanya kamu suka yang mana. Bicara. Kalian sebenarnya mau apa sih? Bibi memutuskan untuk menyerahkan saham yang atas namanya ke kamu. Selain itu, semua barang di atas meja ini juga jadi milikmu. Kenapa? Citra. Ibu udah mikir jernih. Selama ini, kamu selalu ikut ibu hidup susah. Ibu minta maaf sama kamu. Ibu mau kasih semuanya ke kamu. Tapi, semua ini adalah sandaranmu di keluarga Kusuma. Kalau dikasih ke aku, ibu gimana? Semua hal ini gak ada yang lebih penting dari anak ibu. Jangan-jangan itu Kusuma yang menyuruh si bisu sengaja mengujiku. Aku nggak mau barang-barang ini. Kenapa nggak mau? Nggak mau ya nggak mau? Memangnya harus ada alasannya? Berdiri. Tante, Nggak apa-apa. Aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. kau tahu nggak? Luka di kaki tante sangat parah. Setiap kali kau mendorongnya, kau menyakitinya lagi. Kalau terus begini, dia bahkan nggak bisa berjalan. Kau gila ya? Kau gila ya? Aku juga nggak sengaja. Sudah. Barusan aku bilang kan, aku yang tidak seimbang. Citra, bukannya kau ada urusan yang harus diselesaikan? Cepat pergi sana. Tunggu. Apa yang kau pegang? Nggak ada apa-apa. Tante, ini kan kartu tambahanmu. Kenapa ada di dia? Kartu tambahan apa? Aku heran kenapa sifatmu tiba-tiba berubah. Begitu banyak barang bagus, ditaruh di depan matamu pun kau nggak mau. Ternyata, benar-benar merasa bersalah karena mencuri. Aku Saru, Aku nggak ngerti omonganmu. Kartu-kartu ini milikku. Kembalikan padaku. kartumu, setiap barang milik keluarga Kusuma, memiliki pola tersembunyi yang dibuat khusus. Kartu tambahan ini pun tidak terkecuali. Kau bilang ini milikmu, lalu pola tersembunyi ini bagaimana penjelasannya? Dasar tak tahu diri. Tidak bisa menghormati ibumu sendiri saja sudah keterlaluan. Sekarang malah belajar jadi pencuri. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kamu pikir keluarga Kusuma tidak ada yang bisa menghukummu? Yunzo. Berdasarkan apa kau memukulku? Memukulmu saja sudah ringan. Jangan kira aku tidak tahu. Untuk apa kau mencuri kartu-kartu ini? Bukankah Bibi sudah cukup baik padamu? Kamu terus-terusan menyakiti dia demi Citra. Sudahlah. Minta maaflah atas perbuatanmu yang menyakiti Bibi. Kenapa aku harus minta maaf? Aku suruh kau minta maaf. Sudahlah, Yunzo. Dengar ya, hari ini, meski kau bunuh aku tidak akan minta maaf pada si bisu ini. Cukup. Yunzo, sudah kubilang. Kalau kau sentuh dia sedikit lagi, aku akan segera meninggalkan keluarga Kusuma. Bibi, Dia adalah anakku. Apa salahnya dia mengambil kartuku? Apakah itu bisa disebut mencuri? Bibi, Anda menganggapnya sebagai anak, tapi apakah dia menganggap Anda sebagai ibu? Tahukah Anda, untuk apa dia menggunakan uang itu? Aku tidak peduli untuk apa dia menggunakan uang ini. Citra adalah anakku, bukan urusanmu untuk menghukumnya. Anda merasa aku terlalu banyak ikut campur? Bibi, kalau bukan karena aku, Anda bahkan tidak bisa masuk ke keluarga Kusuma. Kita adalah satu keluarga. Sebelum kalian datang, hanya Citra satu-satunya keluargaku. Apakah Anda akan meninggalkan segalanya di keluarga Kusuma dan memutuskan hubungan denganku hanya demi seorang Citra? Dengar baik-baik, kalau bukan karena dia, aku sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Aku beritahu kamu, Citra adalah batas bawahku. Jika kalian menyentuhnya lagi, aku dan dia akan segera meninggalkan keluarga Kusuma. Hei si bisu, diam kau. Sudahlah, jangan ikut campur. Aku di sini. Aku malah terus membela Citra di depan kakek. Khawatir karena Citra, hubungan Anda dengan keluarga Kusuma jadi renggang. Ternyata di hati Anda, kami tak pernah dianggap keluarga. Kalau begitu, buat apa lagi aku menghormati Anda? Ayo. Tuan Kusuma, bawa Citra pergi. Hukum sesuai aturan keluarga, lalu buang dia keluar. Tanpa izinku, dia tak boleh mendekati Bibi setengah langkah pun. Kalian mau apa, Citra? Bibi, selama ini membiarkan Citra, hanya karena menghormati Anda, tapi sekarang berbeda. Karena Anda tetap akan membenciku, biarkan aku jadi penjahat sepenuhnya. Citra, Apa masih bengong? Bawa dia. Johan, atas dasar apa kau memperlakukan aku seperti ini? Lepaskan aku. Citra, lepaskan aku. Citra, Bibi, Anda harus memilih. Aku sedang membantu Anda. Sudah larut malam.
Aku antar Anda kembali istirahat. Ah, minggir kau. Anda boleh membenciku. Tapi fakta tetap keluarga Kusuma tak bisa menerima Citra. Tante, saat ini yang terpenting adalah mempersiapkan pesta penyambutan dan bertemu kakek. Anda perlu istirahat. Nona, jangan kejar dia. Biarkan tante sendirian dulu. Sebelum pesta penyambutan, jangan biarkan dia bertemu Citra. Tuan Huo, mengapa Tuan tidak memberitahu Nona kalau Citra mencuri uang itu untuk membantu keluarga Jaya mengatasi kesulitan mendesak mereka? Tindakan Tuan adalah untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Nas, mengapa harus sampai seperti ini? Dengan sifat tante, walaupun tahu, apa jadinya? Bisa saja begitu Citra merengek, dia langsung luluh dan setuju. Justru akan membuat kakek karena hal ini. Meragukan kemampuannya sebagai penerus. Perlu kami peringatkan keluarga Jaya? Tidak usah. Dia tidak mendapat keuntungan di sini, Chu Pingping dan Johan tidak akan mudah melepaskannya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Cukup, Tuan Huo. Sekarang yang terpenting adalah pesta penyambutan. Sebelum kakek mengumumkan tante sebagai penerus, jangan sampai ada masalah lagi. Citra ini teleponnya tidak bisa dihubungi. Orangnya juga tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan sudah ketahuan? Kalau benar-benar ketahuan, dengan sifat Pak Kusuma itu, keluarga Jaya sudah hancur duluan. Masa harus nunggu sampai hari bangkrut? Lebih baik ibu istirahat dulu. Gelisah sekali, bikin mata pusing. Kalau kali ini berhasil, kita bisa pakai tangan Citra untuk mengeruk uang si bisu. Apa urusan ke luar negeri, bisa jadi, keluarga Kusuma jadi milik kita. Ah, mana mungkin aku tidak gelisah. Bu. Aku tidak dapat uang, bahkan diusir oleh keluarga Kusuma. Diusir? Masalah kamu bantu keluarga Jaya ketahuan ya? Bukan itu. Bu, keluarga Kusuma akan adakan pesta penyambutan besok lusa. Si bisu sebentar lagi akan jadi pewaris keluarga Kusuma. Dengan kebencian Huo Yunzo padaku, aku rasa tidak mungkin lagi mendapat keuntungan darinya. Bagaimana kalau kita pakai kuota pertukaran pelajar itu kuota pertukaran pelajar untuk pergi ke luar negeri bersama. Tidak usah kembali lagi. Citra, biaya hidup di luar negeri itu besar, loh. Kalau kamu tidak punya uang sama sekali dan ingin hidup di luar negeri, susah sekali. Bukannya ibu sudah mengatur semuanya? Kalau memang tidak ada jalan lain, ambil saja dana atau apa itu. Setelah kita stabil di luar negeri, pasti bisa cari cara untuk menghasilkan uang. Kamu menipuku. Kamu menyuruhku menipu uang si bisu, bukan untuk melunasi utang keluarga Jaya, tapi untuk kabur sendiri ke luar negeri. Citra, lihat kemana pikiranmu melayang. Ibu ini hanya memikirkanmu. Apa maksudmu? Lihat dirimu sendiri. Separuh hidupmu karena si bisu itu tidak pernah merasakan hari-hari yang baik. Sekarang di akhirnya malah berakhir seperti ini. Dia Zhouling justru hidup enak sendirian. Apa kamu rela pergi begitu saja? Apalagi rencana jahatmu? Pesta penyambangan keluarga Kusuma. Saat itu, semua orang penting di Jinceng akan hadir hanya untuk memuja si bisu itu seorang diri. Momen yang begitu gemilang dan terhormat itu. Kalau semua orang tahu bahwa dia, Zhouling, merebut anak orang, lalu kemudian menelantarkan anak angkatnya sendiri. Magnus saat itu. Agar kami diam, dia akan bisa kami kendalikan sesuka hati. Citra, apalagi yang kamu ragukan? Jangan-jangan kamu benar-benar ingin melihat ibu dipukuli sampai mati baru puas. Baik. Aku akan bantu kalian untuk terakhir kalinya. Bapak Kusuma, Bapak Kusuma. Bapak Kusuma. Ada yang tidak beres? Semua sudah diatur dengan baik, tinggal menunggu Nona dan Bapak masuk. Mau apa? Minggir, aku cari ibuku, jangan halangi aku. Ibumu? Nona, hari ini diadakan pesta penyambutan. Tapi Nona Kusuma, bukan sembarang orang bisa mendekatinya. Cepat keluar. Kusuma Yunzo, lepaskan. Kusuma Yunzo, di mana ibuku? Kau melarangnya menerima teleponku?
Aku kirim pesan juga pura-pura tidak lihat ya. Dasar hantu gentayangan. Keluarga Jaya malah membiarkanmu hidup sampai lari ke sini. Keluarga Jaya apa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Di mana ibuku? Aku mau bertemu dengannya. Sekarang baru tahu memanggil ibu? Bibi tidak ingin bertemu denganmu. Silakan pergi. Si bisu bagi kalian adalah Nona Kusuma. Tapi bagiku, dia adalah keluarga yang telah hidup bersamaku lebih dari 20 tahun. Kalian begitu saja membawa pergi ibuku. Bagaimana aku harus hidup sendirian nanti? Siapa orang ini? Kenapa dia terus bilang Nona Kusuma adalah keluarganya? Dia tadi juga cari-cari ibu kemana-mana. Jangan-jangan ini, Putri Nona Kusuma? Keluarga Kusuma hanya memberitahu semua orang, hari ini ada anak bungsu yang akan kembali. Tapi tidak bilang Nona Kusuma punya anak perempuan. Jangan-jangan dia lihat orang lain tiba-tiba kaya, lalu datang untuk mencari muka. Siapa yang cari muka? Si bisu dulu, cuma pemulung di Jingcheng. Dia yang memisahkan kami dengan paksa. Keluarga Kusuma kalian, mengandalkan posisi dan kekuasaan kalian, lalu membawa pergi ibuku. Sekarang aku datang. Hanya ingin menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Keadilan. Apakah ada rahasia di balik ini? Aku memang mendengar. Sebelum Putri sulung, keluarga Kusuma ini dibawa pulang. Hidupnya miskin dan sengsara. Berkelana mengais sampah untuk hidup. Bukan setelah masuk keluarga Kusuma. Jadi kayak meninggalkan anak perempuannya sendiri? Citra, aku tidak tahu apa yang kau lakukan diam-diam, rencana jahat apa yang kau buat, tapi hari ini adalah hari besar. Bibi kau jangan coba-coba berbuat seenaknya di hadapanku. Penjaga, buang dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Citra, Bibi pesta belum mulai, kenapa ibu turun? jika aku tidak datang, apakah kau masih ingin berbuat sesuatu pada Citra? Bibi, Citra itu orang seperti apa? Bukankah ibu sudah tahu? Kakek hampir tiba, dia datang tepat di saat seperti ini, pasti ada niat jahat. Ibu, jangan halangi aku akan mengusirnya keluar sekarang. Yunzo. Aku ingat pernah bilang, jika kau menyentuh Citra lagi, aku akan segera meninggalkan keluarga Kusuma. Kau mengabaikan perkataanku, ya? Tante, maukah Tante bertanya pada semua orang di sini, apa yang dia katakan saat baru saja masuk tadi? Apa yang dia katakan? Nona besar. Baru saja, Nona Citra atas nama ingin bertemu Nona, menghina Nona di mana-mana, merusak nama baik Nona. Tuan Kusuma juga demi pesta penyambutan Nona hari ini dapat berjalan lancar, baru ingin membawa Nona Citra keluar. Citra, Ada apa? Aku cuma bilang, kamu adalah pemulung di Jingcheng. Apa kamu tidak mengakui anakmu sendiri? Masa lalu sendiri pun mau kamu ingkari? Citra. Kamu datang hari ini hanya untuk mengatakan ini, ya? Tentu saja tidak hanya itu. Semuanya. Aku datang hari ini, selain untuk menuntut keadilan untuk diriku sendiri, ada satu hal lagi, yaitu untuk membuat semua orang melihat wajah asli putri keluarga Kusuma. Lihat dia. Lihat, apakah dia benar-benar layak mewarisi keluarga Kusuma? Citra, kamu gila apa? Turun dari sana. Biarkan dia bicara. Tidak tahu, apakah kalian semua masih ingat? Dulu saat keluarga Kusuma melesat naik menduduki puncak keluarga kaya, menjadi penguasa Jingcheng. Ingat. Waktu itu peristiwanya cukup menggemparkan. Keluarga Kusuma ini. Waktu itu muncul sosok yang sangat berbakat dan cantik. Masih sangat muda, sudah menunjukkan bakatnya. Hanya dalam waktu 2 tahun, sudah memimpin keluarga Kusuma melangkah ke kalangan atas. Sepertinya namanya Ling, ya. Putri bungsu keluarga Kusuma. Hana, Oh iya, Hana. Sayangnya keluarga Kusuma ini baru saja berada di puncak kejayaannya. Hana ini tiba-tiba hilang, secara tak terduga bapak tua ini, karena ini, dia sakit parah. Bukannya katanya sudah ditemukan? Pesta penyambutan kembali hari ini justru diadakan khusus untuknya. Kita semua masih menunggu untuk melihat Hana, gadis berbakat yang hilang dulu, seperti apa sebenarnya rupanya. Bapak tua sudah lama tidak datang, baru saja Tuan Kusuma memanggil wanita ini Bibi. Orang-orang keluarga Kusuma juga memanggilnya Nona Besar. Mungkinkah dia adalah anak bungsu yang hilang itu? benar? Dialah yang bapak tua keluarga Kusuma bersusah payah, menghabiskan separuh hidupnya untuk menemukan orang ini. Sekarang hanya bisa duduk di kursi roda, orang yang bertumor. Dulu, dia adalah anak emas, seharusnya dihormati oleh semua orang, tapi sekarang dia bagaimana? Otaknya rusak, tubuhnya juga bertumor,
seseorang di Jincheng yang mengumpulkan sampah selama lebih dari 20 tahun si kecil rendahan. Orang seperti ini, menurut kalian, dia masih punya hak untuk mewarisi keluarga Kusuma. Posisi pewaris keluarga Kusuma, bukan urusanmu untuk berkomentar, pergi dari sini. Lepaskan aku. Keluarga Kusuma mewakili wajah Jincheng, penguasa. Yang bisa mengendalikan, barulah penguasa kalian begitu terburu-buru membiarkan si bisu mewarisi harta keluarga. Takut semua orang tahu dia hanya orang tak berguna. Ya, Tuan Kusuma, kami tunduk pada Anda, karena Anda memimpin keluarga Kusuma, dan keluarga-keluarga terkemuka bisa berjaya di Jincheng seperti matahari di siang hari. Nona besar keluarga Kusuma ini justru berbeda. Sudah bertahun-tahun berlalu. Siapa tahu? Apakah dia masih punya kemampuan dulu? Ya, Bapak meminta kami datang? Bukannya ingin kita semua jadi saksi? Anda begitu gegabah mengusir orang? Apakah benar, seperti yang dikatakan Nona ini, khawatir kita semua tidak puas, jadi, bertindak dulu baru melapor? Omong kosong. Bertindak dulu baru melapor. Jangan bilang Bibi adalah ahli waris yang ditunjuk kakek. Bahkan jika dia bukan keluarga Kusuma, saya ingin siapa yang mewarisi, ya biarkan siapa yang mewarisi. Kapan giliran kalian untuk ikut campur? Sudah bicara lama, bukannya takut, semua orang tahu, si bisu tidak mampu. Kalau kalian benar-benar punya kemampuan masih mengadakan apa pesta penyambangan putri keluarga Kusuma, langsung biarkan dia mewarisi saja, kan lebih baik. Mengadakan pesta penyambangan. Karena ayah tidak ingin memperlakukan saya dengan kejam, adapun waris atau tidak yang kamu katakan. Siapapun berhak bertanya. Hanya kamu yang tidak. Saya bodoh. Tapi itu tidak menghalangi saya, dengan sepenuh hati membesarkanmu. Saya cacat. Itu karena saya mempertimbangkan situasimu. Ingin melindungimu, saya baru melukai kaki. Adapun kamu bilang saya adalah si imut pengumpul sampah. Tanpa 21 tahun saya mengumpulkan sampah. Kamu pikir dengan kamu seorang bayi terlantar bisa hidup dengan tenang sampai sekarang? Tidak ada orang yang lahir mulia. Wanita berbakat. Tokoh ternama. Itu apa lagi? Dalam sekejap akan dilanda kemiskinan. Dilanda kecacatan. Digantikan oleh si bisu. Saya juga pernah menjadi orang yang berada di puncak, tapi dalam kenyataannya, seringnya semua adalah kejadian tak terduga. Dulu aku juga orang penting di Jincheng. Kalau bukan karena diculik ke desa dan dianiaya sampai jadi orang bodoh. Aku tidak pintar dan tidak bisa bicara. Seorang saja mati karena lapar tidak masalah. Tapi aku orang yang punya anak perempuan. Aku hidup tidak baik. Tidak mungkin biarkan dia ikut aku lapar dan kedinginan. Mama. Citra. Aku mau mengumpulkan sampah? Mau hidup miskin seperti ini? Bibi. Aku tadinya berpikir. Kamu sekarang masih kecil. Tidak tahu apa-apa. Pasti suatu hari kamu dewasa. Dan bisa memahami niat baik aku. Sudah 21 tahun. Bahkan kalau pelihara anjing. Juga akan mengibas-ngibaskan ekor ke aku. Apalagi kamu manusia, Citra. Bicaranya begitu menyentuh ya. Yang tidak tahu mendengar. Benar-benar merasa kamu, Zuling, adalah ibu yang begitu hebat. Siapa yang membiarkan dia masuk? Maaf, kenapa Anda datang? Aku khawatir kamu tidak bisa menghadapinya sendiri. Untung aku datang. Ling Zhou. Kamu selalu bilang, semua yang kamu lakukan untuk Citra. Tapi saat kamu menemukan dia dulu, bukannya juga untuk memenuhi keinginan pribadi kamu? Katakan saja langsung. Apalagi yang kamu mau lakukan? Masih pura-pura bodoh? Ling Zhou. Dulu, kamu dipaksa hamil dengan anak keluarga Zhou. Sayangnya anak itu meninggal prematur, kamu jadi bodoh dan bisu. Setelah itu kamu menemukan Citra dan membesarkan dia, bukannya untuk mengisi
kekosongan dalam hati kamu? Kenapa tentang Citra? Tidak pernah bilang sepatah kata. Kamu pernah hamil sebelumnya? Kamu sebelumnya sudah cukup memicu konflik, sekarang datang ke keluarga Kusuma dan bicara nonsens. Aku bicara nonsens? Aku tahu kamu tidak akan mengaku. Makanya, aku sudah bawa saksi. Johan, bawa orangnya masuk. Johan, ini siapa lagi? Pak Kusuma bertanya kepada kalian. Bicara. Yang kedua, Lihat, Bukannya itu wanita yang melayani kita? benar juga. Aku mencari kamu selama bertahun-tahun, tak disangka kamu bersembunyi di sini. pergi. Kamu siapa? Aku cari istri sendiri, urusanmu apa? Kamu, Coba lagi sentuh bibi. kalian orang-orang kaya ini, masih ada keadilan? Dia adalah anggota keluarga. Joe kami. Aku mau bawa dia pergi. Kenapa kamu tidak boleh bergerak? Dia adalah putri besar keluarga Kusuma bibiku, Huo Yun Zhou, dan dengan keluarga Zhou kalian tidak ada hubungan sedikit pun. Kenapa bilang tidak ada hubungan? Aku yang awalnya menghabiskan 20.000 rupiah dari pedagang manusia membeli. Tidak disangka mengandung anak akhirnya mati di dalam kandungan. Benar-benar wanita bau yang menyebalkan. Bagaimana bisa berubah menjadi putri besar keluarga Kusuma kalian? Diam, jika bukan kalian dua bersaudara sepanjang hari memukul dan memarahi aku bisa keguguran menjadi bisu menjadi bodoh. Kalian masih berani muncul di depan aku, kalian pergi. Pergi. Si bisu tidak bisu lagi. Apa putri besar? Bilang enak didengar tapi hanya pelacur kelas tinggi. Menurut aku kamu adalah awal tidak cukup melayani kami dua bersaudara. Setelah sembuh lari ke kota. Melayani kalian orang-orang kaya ini. Bodoh bau. Pengurus rumah. Di sini, Tuan Kusuma, dua orang yang tidak sopan ini buang keluar untuk aku. Tunggu. Tuan Kusuma. Kedua bersaudara ini, meski bicara kasar, tapi bicara semua adalah benar. Anda sembrono mengusir orang tidak hanya tidak bisa membantu Zouling, masih melibatkan reputasi keluarga Kusuma. Jika Tuan Tua Kusuma ini tahu. Chu Pingping. Bahkan sekarang pun, keluarga Jaya di masa kejayaannya, tidak akan bisa menyaingi keluarga Kusuma. Kau berani mengancamku dengan kakek? Kau cari mati. Tuan Kusuma, memang aku tidak punya hak. Tapi kita semua adalah keluarga terhormat dan berpengaruh di kota Brocade. Pemilihan penerus penguasa kota Brocade. Apa kau sudah tanya pendapat mereka? Sudah kubilang. Pemilihan penerus keluarga Kusuma adalah keputusan kakek. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hubungannya besar. Hadirin sekalian, keluarga Kusuma adalah perwakilan kota Brocade. Penerus keluarga Kusuma adalah wajah kota Brocade. Kalau masa depan kota Brocade diserahkan kepada seorang wanita yang kotor dan punya masa lalu buruk, apa kalian rela? Keluarga Kusuma adalah keluarga kaya raya yang memimpin para bangsawan. Dulu kalau bukan karena Hana memang sangat cerdas. Siapa yang mau tunduk pada seorang wanita untuk mengelola keluarga Kusuma? Betul. Kemilau Hana sudah lama memudar sejak kehilangannya 20 tahun lalu, sudah hampir hilang sama sekali. Nona Kusuma sekarang, tidak hanya sudah tua dan tidak cantik lagi, tapi juga cacat, duduk di kursi roda. Kalau orang seperti ini yang mewarisi keluarga Kusuma, aku memang tidak akan terima. Apa sih putri keluarga Kusuma? Si manis yang cuman mengandalkan wajah ini berani-beraninya bilang mau jadi penerus. Si manis. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat kemari. Pulang bersamaku. Zouling, sebagai seorang ibu, kau tidak menjalankan kewajibanmu dengan baik. Sebagai seorang anak, kau membuat keluarga Kusuma kehilangan muka. Orang sepertimu masih bermimpi mewarisi keluarga Kusuma. Tunggu di kehidupan selanjutnya. Keluarlah dari kota Brocade. Keluarlah dari kota Brocade. Kepala keluarga Kusuma tiba. Geger banget suasananya. Aku undang kalian ke sini bukan buat memperlakukan keluarga Kusuma kayak pasar. Ayah, Kakek, Anda datang. Sebenarnya ada masalah apa? Keluarga Jaya bawa orang meragukan perhatian Anda pada Bibi. Mereka mau bersatu. Mengusir Bibi dari keluarga Kusuma. Keluarga Jaya.
Bapak tua, keluarga Kusuma ini benar-benar sial. Mencari seorang penerus, tapi malah dapat orang rendahan yang berakhlak buruk. Kami ini sedang membantu Anda membersihkan nama keluarga. Betul, Bapak tua, Hana ini melayani 2 suami. Dia sendiri rendah dan jahat sudah biasa, tidak hanya itu. Dia juga menarik si anak pungut ini ikut merusak reputasi keluarga Kusuma. Semua orang sudah melihatnya. Kalau Anda masih bersikeras menjadikan Hana sebagai penerus, mulai hari ini, seluruh kota ini akan tahu kalau keluarga Kusuma sial. Kamu ngapain? Bukannya kita sudah sepakat cuma perlu minta uang darinya buat biaya kita ke luar negeri? Kamu bikin masalah besar kayak gini bisa-bisa bikin si bisu mati. Apa yang mereka katakan semua benar? Kakek, itu karena Bibi terpaksa oleh keadaan hidup. Dia tidak punya pilihan lain. Anda sebagai ayah Bibi bagaimana bisa hanya dengan beberapa kalimat langsung menghakimi Bibi? Diam, aku nggak nanya ke kamu. Ayah, benar. Tetapi aku, Meskipun kamu sudah meninggalkan rumah selama lebih dari 20 tahun, harusnya kamu masih ingat aturan keluarga Kusuma. Di dunia ini tidak ada banyak tetapi. Kalau salah, itu memang salah. Kamu tidak berhak bicara. Bapak, yang terluka adalah dia. Yang terjebak dalam kontroversi publik juga dia. Sebagai ayah, kalau tidak mau membantu, tidak apa-apa. Malah berpihak pada mereka. Kamu siapa lagi? Dia adalah anak kecil yang dibawa pulang oleh Hana. Citra. Dulu saat kamu menganiaya Hana, kamulah yang paling bersemangat. Kenapa? Sekarang berpura-pura? Aku akui, aku memang melakukan beberapa hal yang salah. Itu karena aku berpikir aku adalah satu-satunya keluarga dia. Tapi sekarang dia punya kalian. Kalian adalah orang yang paling dekat dengan dia. Kenapa kalian tidak membantu dia? Tak disangka, orang yang mengatakan hal seperti itu adalah kamu. Apa maksud Bapak? Maksudnya, sudah begini, tidak bisa diubah lagi. Sekarang kamu membela Hana. Bukannya sudah terlalu terlambat? Karena Bapak sudah memberi perintah, kalau begitu aku, dengan nama keluarga Jaya mengusulkan untuk mengusir Hana. Keluar dari keluarga Kusuma. Keluar, 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 keluar. Kalau begitu, kenapa masih diam? Laksanakan. Bapak, seperti ini, akan menyakiti hati Bibi, kakek. Aku bilang akan menyinggung bibimu. Tangkap dia. Apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pak Tua, apa Bapak salah tangkap orang? Bukannya seharusnya Bapak tangkap si bisu itu? Iya betul, bukannya Bapak baru saja bilang dialah yang salah? Lingku memang salah. Kesalahannya adalah terlalu baik hati. Seharusnya, sejak Yunzo menjemputnya pulang, aku sudah harus memberantas kalian semua. Ling Ling, ayah kehilanganmu selama bertahun-tahun ini. Di dalam hati ayah, rasa bersalahnya tak terkira. Awalnya ingin memanfaatkan pesta kepulangan ini untuk mengumumkan keberadaanmu sebagai bentuk kompensasi. Tak disangka, malah membuatmu menanggung musibah yang tak seharusnya kau tanggung ini. Tapi tenang saja, mulai hari ini, seluruh Jincheng hanya akan menyebarkan kemuliaan putri bungsu keluarga Kusuma. Sedangkan desas-desus dan masa lalu yang menyedihkan itu, ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu melupakannya. Adapun makhluk-makhluk kecil ini, serahkan saja padamu untuk diurus. Sebagai hadiah pertamamu menjadi penerus keluarga Kusuma. Zhouling, tidak. Nona Kusuma, kumohon, maafkan aku, keluarga Jaya kami sudah hancur. Aku sudah mendapat pelajaran. Ibu cepat bangun. Kumohon, maafkan aku. Ibu cepat bangun. Kumohon, maafkan aku. Citra, cepat minta si bisu itu agar ibu bisa bangun dan melepaskan kita. Ibu, saat kalian mengancamku, kenapa tak ada yang bilang aku adalah anakmu? Sekarang mengatakan ini semua, itu akibat perbuatan kalian sendiri. Bibi, tidak apa-apa. Aku sudah terlalu lama menjadi sampah. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Tolong maafkan saya. Kamu berdiri. Baik. Hana tidak ada hubungannya dengan saya. Semua itu ide dia. Sekarang kamu masih berani menyebut Citra padaku?
Tamparan ini adalah karena kamu melahirkan, tapi tidak membesarkan. Kejam dan tidak berperasaan. Tamparan ini adalah karena kamu sebagai ketua yayasan sekolah. Merusak moral dan mempermalukan diri. Tamparan terakhir adalah karena kamu sebagai manusia, perilaku yang buruk. Pembinaan diri yang tidak benar. Mengabaikan norma kemanusiaan. Jangan mendekat. Johan, sebagai orang, watakmu buruk. Sudah melakukan semua kejahatan. Sebagai siswa, niatmu tidak baik, dan berulang kali menindas yang lemah. Beberapa tamparan ini seharusnya juga menghantam wajahmu, hanya dengan kamu, dan kejahatan yang dilakukan ibumu. Cukup untuk membuat kalian masuk penjara. Ini bukan urusanku. Semua itu dia yang menyuruhku. Baik, anggap saja semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Asalkan kamu hari ini ada di sini, jelaskan semua perbuatan buruk ibumu dan ayahmu. Satu persatu dengan jelas. Aku berjanji padamu, bisa mengirimmu ke luar negeri, mengatur jalan keluarmu. Kamu dan semua ini, sama sekali tidak ada hubungannya. Nona kecil, Jiang Yu dari keluarga Jaya adalah ayahmu, kan? Tepat saat aku datang ke sini, baru saja mendengar kabar dia ditangkap. Kamu dengar? Keluarga Jaya sudah benar-benar hancur. Sekarang yang ada di hadapanmu hanya dua pilihan. Pertama, berkorban untuk keadilan. Bersaksi atas kejahatan mereka. Kamu masih ada harapan. Kedua, Masuk penjara bersama mereka. aku bilang, aku akan mengatakan semuanya. Semua ini bukan urusanku, dia yang menyuruhku. Di rumahku masih banyak bukti kejahatannya. Ikut aku pulang, semua akan kuberikan padamu. Aku tidak mau masuk penjara, aku tidak mau. Yushi. Chu Pingping. Kedua putrimu sekarang sudah meninggalkanmu. Menurutmu, ini karma, bukan? Zhou Ling. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Yunzo sampaikan perintah ini. Atas nama keluarga Kusuma. Sita semua harta keluarga Jaya. Keluarga Jaya dari Jin Cheng. Hapus namanya untuk selamanya. Baik. Sedangkan dua sampah ini, bersama dengan semua bukti kejahatan mereka, dan semua yang berhubungan dengan mereka, dan semua pedagang manusia yang berhubungan dengan mereka, kirim bersama ke kantor polisi. Kemudian, gunakan cara keluarga Kusuma. Buat mereka seumur hidup. Menyesal seumur hidup di penjara. Akan saya laksanakan perintah Bibi. Panggil orang. Bawa mereka pergi. Ampunilah. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Ling Ling. Citra. 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 Ibu. Aku minta maaf seumur hidup ini padamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan aku menjadi ibumu. Aku akan menjagamu. Lepaskan. Citra. Citra.
Ibu. Ibu.